Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa an Hubab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hubab bin Asy-Syahid qala li ibnihi ishab al-fuqaha. Wa an Hubab bin lan cinarita saking Hubab bin Asy-Syahid qala dawu sapa Hubab qala dawuh libnihi maring anake Hubab ai Ibrahim, anake Hubab warane Ibrahim. Dawuhe mengkenen ishab ngancanana sapa sira al fuqaha ing pira-pira ahli fikih wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha adabahum ing adabe fuqaha fa inna dzalika karena temestune mengkono ishab al fuqaha atau suhbatul fuqaha, kalau rujuk itu nanti dikembalikannya ke masdarnya ya, jangan dikembalikan kepada fiil. Ishab ini kan kalimat fiil amar, nanti jangan kalau domir itu jangan dirujuk ke kalimat fiil, kalau domir itu diambil masdarnya. Ishab fa inna dzalika maka teman setune mengkono suhbatul fuqaha iku ahabbu luwih demenaken ilaya maring ingsun min kasirin saking perkara kang akeh minal hadis tinimbang ilmu hadis. Diriwayatkan dari Hubab bin Syahid, Hubab niki pernah dawuh ngomong karo anake, "Cung, ishab al fuqaha, baturana ahli fikih, temanilah ahli fikih. Wa ta'allam minhum adabahum, dan belajarlah dari mereka adabnya ahli fikih." Ya. Bahasanya Hubab ini yang pertama ishab al fuqaha, temanilah ahli fikih, suruh menemani. Wa ta'allam minhum adabahum, dan pelajarilah adabnya. Kenapa tidak suruh mempelajari fikihnya? Ahli fikih itu kan mestinya dia pandai di bidang fikih. Mestinya ketika kita berteman yang kita ambil itu kan ilmu fikihnya kan. Tapi ternyata bahasa di sini wa ta'allam minhum adabahum, suruh belajar dari mereka tentang adabnya ahli fikih itu. Kok bukan ahli fikih, bukan fikihnya ya yang suruh dipelajari, tapi adabnya. Ya karena memang adab lebih utama daripada ilmu. Fa inna dzalika habbu ilayya min katsirin minal hadis, karena hal yang demikian menemani ahli fikih dan mempelajari adab-adabnya ahli fikih itu lebih saya cintai daripada kamu belajar meriwayatkan hadis. Kurang begitu disukai oleh Habib ketika anaknya ini meriwayatkan hadis-hadis. Kenapa tidak disukai? Karena kalau meriwayatkan itu kan beliau mengeluarkan ilmu, ya kan? Kalau meriwayatkan itu berarti dia mengeluarkan. Tapi kalau mempelajari adab berarti ada pemasukan untuk kita. Itu yang tidak disukai oleh Habib, artinya tidak mau anaknya ini terlalu banyak mengeluarkan, tapi yang dipingini oleh Habib itu justru malah perbanyak menyerap ilmu, menyerap adab dari ahli fikih. Wa qala lan dawu sapa Ruwem
radhiyallahu an, ya bunayya he anak cilik ingsun. Ya bunayya he anak cilik ingsun, ij'al dadikna sapa sira ilmaka ing ilmu sira dadi akan milhan ing uyah. Milhan ing uyah wa adabaka lan dadikna sapa sira ing adab sira. Wa adabaka lan dadikna sira ing adab sira dadi akan dakikon ing glepung. Jare Ruwem ku ngomong ning anake, cung, ya bunaya itu panggilan sayang. Panggilan sayang seorang ayah terhadap anaknya. Ya lamuna bahasa kita mah nang. Nang. Ya bunaya duh anak cilik ingsun, maksudnya mah ya panggilan sayang. Ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu sebagai garam. Garam itu kan penyedap rasa kan. Wa adabaka dakikon, dan jadikanlah adabmu sebagai gelepung. Nah, kalau gelepung sama garam ketika dicampurkan kemudian kita bikin gorengan. Martabak yang bukan manis, itu asin. Martabak emang krepes. Krepes manis itu mah. Ini kan yang dicontohkan oleh Ruwem itu garam sama tepung. Bakwan. Ote-ote bakwan. Kalau kita mau bikin bakwan apa? Bala-bala. Ya, cireng. Itu kalau kita mau bikin bala-bala atau apa tadi? Cireng. Apa? Bakwan. Kalau kita mau bikin bakwan, itu yang banyak tepungnya apa garamnya? Ya tepung. Ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu sebagai garam dan adabmu sebagai tepung. Berarti yang diperbanyak adab apa ilmu? Adab. Kalau ilmu ini hanya sebatas penyedap rasa. Makanya orang walaupun bodoh, walaupun tidak punya ilmu, tapi ketika orang itu sopan, santun, maka justru orang itulah yang mendapatkan predikat di kalangan masyarakat, mendapat apresiasi. Sebaliknya, orang banyak ilmu tapi adabnya sedikit. ya kita yang bisa merasakan lah, kita juga bisa menilai seperti apa. Ngarannya Ustadz Gemblung. Ya punya banyak ilmu tapi etikanya kurang. Kalau mau bikin cireng, mau bikin bala-bala, ya yang diperbanyak itu ya tepung. Itu kalau kata Ruwem. Singkatnya bahasa, sedikitkanlah ilmumu, bukan berarti memerintah ya. Artinya jadikan ilmumu ini hanya sebagai penyedap rasa saja. Sementara adabmu jadikan itu sebagai pokok, bahan dasarnya. Pun paham ya kira-kira ya? Paham. Pun. Selanjutnya waqala Ibnul Mubarak. Waqala lan dawuh sapa Ibnul Mubarak, Imam Abdullah ya, Abdullah Ibnul Mubarak radhiyallahu an. Nahnu tawi kita ila qalilin maring perkara kang setitik minal adabi saking adab iku ahwaju luwih butuh. Minal adabi saking adab iku ahwaju luwih butuh, minna tenimbang saking butuhe kita, minna tenimbang saking butuhe kita, ila kasirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu. Jare Abdullah bin Mubarak, adab yang sedikit itu justru lebih penting, lebih saya butuhkan daripada ilmu yang banyak.
adab yang sedikit itu lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak. Ya satu contoh lah, kemarin kita waktu di awal ini berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kalimat Allah kemudian muncul kalimat Rahman. Setelah Rahman kemudian Rahim. Ya, artinya Rahman Rahim dalam bentuk kasih sayang. Itu kan sama dengan menggunakan adab kan, sama dengan menggunakan etika kan. Sebenarnya akhlak ini, adab ini, tata krama ini merupakan kunci pokok daripada ya, kehidupan kita ya sebenarnya. Betul. Pun lanjut. Wakila lan den ngendikaken lima mina maring imam kita rupanya Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu an, apa kaifa dawu kaifa. Manane kaifa iku hale kaya apa, syahwatuka utawi kepingin siro lil adabi maring adab. Imam Syafi'i seberapa butuhnya, seberapa pentingnya Anda dalam mencari adab. Faqala mangka dawuh sapa Syafi'i, asma'u ngrungu sapa ingsun bil harfi kelawan sak masalah minhu saking al adab. Bil harfi kelawan sak masalah minhu saking adab. Fatawaddu mangka banget demene apa andoi pira-pira anggota ingsun. Apa andoi pira-pira anggota ingsun. Innalaha temestune iku tetep kedue andoi isma'an ana pira-pira pengrungu tatanakamu kang ngalap enak. Apa andoi tatanakamu kang ngalap enak apa andoi atau ngalap nikmat. Bihi kelawan al harfu. Terus Imam Syafi'i menjawab ketika beliau ditanya seberapa besar keinginanmu dalam mencari adab. Imam Syafi'i menjawab, saya mendengar satu masalah tentang adab. Ketika saya mendengar satu masalah tentang adab, maka seluruh anggota tubuhku ini mencintai pendengaran itu, mencintai suara yang didengar itu. Ketika ada orang membicarakan tentang adab, maka seluruh anggotaku ini tertarik untuk mendengarkan adab itu. Innalaha isma'an tatana'amu bih, karena setiap anggota tubuh kita ini merasa nikmat untuk menuju ilmu tentang adab. Jadi bukan saya pribadi, justru malah anggota tubuh saya. Gampangnya mah sing ngudag ya sing ngudag ki anggota tubuh malah tentang adab ki. Bukan keinginan hati. Keinginan hati iya, cuma dibantu dengan anggota tubuh. Ini kayak melayu. Pengen ngrungokna adab. Wa qila lan den dawaken lahu maring Asy-Syafi'i apa wa kaifa dawa kaifa. Wa kaifa iku hale kaya apa? Tolabuka utawi oleh nggulati sira. Tolabuka utawi oleh nggulati tuan lahu maring adab. Qala dawu sapa Asy-Syafi'i, tolabul mar'ati, tolabi ini membuang mubtada ya. Jadi mubtada itu memang boleh dibuang ketika memang sudah maklum atau maqul qaul. Qala dawu sapa Syafi'i tolabul mar'ah, tolabi iku tolabul mar'ati madani gulatine wong wadon. Madani gulatine wong wadon al mudillati kang kelangan waladaha ing anake mar'ah. Walesalan ora ana iku laha kedue mar'ah sapa ghairuhu liyane walad. Kemudian ada yang mengatakan
ke Imam Syafi'i bahwa terus cara Anda mencari adab itu seperti apa? Imam Syafi'i menjawab, ya cara saya mencari adab itu ya tolabul mar'ati waladaha walaysa laha ghairuhu. Sama seperti mencarinya seorang ibu ke anaknya. Ya mungkin kita cowok ya, tapi bagi ibu-ibu, emak-emak itu ya seorang emak lah. Ketika tidak bertemu dengan anaknya yang baru lahir ya, itu apa ya, kayak setahun, kayak 2 tahun, mungkin kayak 3 tahun bisa jadi. Seorang ibu itu pengennya di samping anak tersebut, pengennya di samping anak terus. Itu sama seperti mencarinya seorang ibu terhadap anaknya, dan tidak ada baginya kecuali anaknya saja. Jadi cuma anaknya yang ada. Pun nggih, di Imam Syafi'i itu ya sedikit saja, ini mah sedikit saja ya profil daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, ya mungkin kita sudah banyak yang tahulah tentang profil beliau Imam Syafi'i. Di antaranya kan Imam Syafi'i lahir di mana? Itu di Gaza, Palestina, ya kan? Lahir di Gaza, 2 tahun kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah. Setelah di Mekah, beliau menghafal Quran sampai di sana, bahkan beliau mempelajari kitab Muwatta karyanya Imam Malik. Kemudian setelah umur 10 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada bahkan 15 tahun, bahkan ada yang mengatakan 20 tahun. Tapi doif ya. Itu Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik bin Anas. Begitu belajar dengan Imam Malik, kemudian beliau pergi mengembara ke Baghdad. Di sana beliau mencari murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Karena ketika Imam Syafi'i lahir bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi banyak yang memprediksi, saat itu pun banyak yang memprediksi. Ketika Abu Hanifah wafat, seketika Imam Syafi'i lahir, ini banyak yang prediksi. Satu pertanda bahwa orang ini akan menjadi penggantinya Imam Abu Hanifah. Ya emang seperti itu hukum alamnya. Setelah ke Baghdad, beliau kembali ke Mekah. Dari Mekah, beliau kembali lagi ke Baghdad lagi. Kemudian mencetuskan, kalau sering kita dengar itu Qaul Qadim itu di Baghdad. Dari Baghdad kemudian beliau mengembara ke Yaman, kemudian ke mana lagi, Mesir itu kan. Nah di Mesir beliau menciptakan Qaul Jadid. Nah di Yaman beliau sempat mampir ke Yaman. Di Yaman ini kemudian beliau menikah dengan seorang wanita solehah, ya masih keturunan Rasulullah ya. Itu namanya Hamidah. Jadi istrinya Imam Syafi'i itu namanya Hamidah. Ini saya ambil dari makolahnya Yai Sirajuddin Abbas, ulama Padang. Itu beliau mengatakan bahwa istrinya Imam Syafi'i itu namanya Hamidah. Itu pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Yaitu sekelumit tentang Imam Syafi'i. Pun nggih. Wa qala ba'dhum wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.